Pada video sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang kelemahan AI dalam penulisan melalui buku AI Can Write dari Tom Albrechtson. Nah, agar adil, pada malam hari ini kita akan membahas the other side dari penulisan menggunakan AI, yaitu ketika kemarin kita membahas sisi kritisnya, sekarang kita membahas sisi optimisnya. Nah, sisi optimisnya itu kita akan bahas secara mendalam dari buku yang ditulis oleh Steve Covey, yang mana ia adalah seorang publisher di KDP. KDP itu singkatnya adalah Kindle Direct Publishing, atau sebuah self publishing yang diterbitkan oleh Amazon. Jadi siapapun yang punya akun di Amazon bisa menerbitkan bukunya secara self publishing dan bisa mencetaknya di penerbitan Amazon, baik itu e-booknya ataupun hardcovernya. Nah, optimisme yang kemudian dikembangkan oleh Steve Covey dalam artian ini adalah bagaimana kita menggunakan AI, dalam hal ini specifically ChatGPT, untuk penulisan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan kualitas tulisan yang benar-benar terbedakan dengan penulisan yang hanya comot dari ChatGPT. Itulah yang dibahas dalam buku ChatGPT for KDP. Nah, adapun proses penulisan buku Steve Covey dalam ChatGPT ini adalah Steve Covey mempelajari dulu ChatGPT itu seperti apa, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Bahkan Steve Covey ini menjelaskan bahwa dia membutuhkan 6 jam setiap hari untuk mempelajari ChatGPT ini, spesifiknya dalam penulisan selama 6 minggu. Nah, kemudian ia memposisikan AI sebagai evolusi dari penulisan itu sendiri. Ia menyamakan atau menganalogikan ChatGPT ini sama seperti penemuan internet dan penemuan kripto atau Bitcoin. Nah, kemudian Steve Covey menekankan potensi dari pengabdosian awal dari ChatGPT itu sendiri. Nah, ia kemudian menulis buku ini dan menjelaskan bahwa ChatGPT ternyata memiliki potensi yang sangat besar bagi seorang penulis, khususnya bagi penulis pemula yang sering mengalami writer's block atau kendala penulisan, baik itu karena kurangnya referensi atau lemahnya kedisiplinan dan sebagainya. Dan dari evolusi terakhir itu, Steve Covey mengajarkan tentang perintah yang tepat atau prompting yang tepat untuk membuat buku menggunakan ChatGPT atau AI secara umum. Nah, kita mulai ke dalam bab pertama. Di bab pertama buku ini, Steve Covey menjelaskan tentang jalur menuju judul yang menarik atau bagaimana kita memilih judul yang menarik. Jadi, dia memulainya dari bukan seperti yang kita sering lakukan, yaitu cari isu dulu, dia langsung kepada judul. Makanya judul buku ini ChatGPT for KDP, dalam artian untuk konten buku yang sifatnya remeh-temeh atau rendah. Nanti kita akan jelaskan buku-buku apa saja yang cocok untuk penulisan ChatGPT. Nah, tantangan judul ini yaitu kesulitannya bagi penulis-penulis pemula ketika ia menentukan, sehingga dia terhambat untuk menulis. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa bagus judul yang tepat untuk saya tulis. Nah, itu akan berlarut-larut dan akhirnya dia tidak menulis sama sekali. Nah, disinilah bantuan ChatGPT sangat berguna untuk menghasilkan judul-judul yang potensial. Nah, sehingga saya sering menyebutkan termasuk dalam video sebelumnya bahwa ChatGPT kita gunakan 90%, 10% kita dalam kerangka kerja optimasi AI. Kita tadi malam menjelaskan tentang 5 kerangka optimasi, mulai dari 90-10 sampai 10-90, di mana AI itu sangat minim perannya itu ketika menentukan paradigma filosofis dalam penulisan. Nah, AI ini ketika kita mau buat judul, kita akan riset kata kuncinya, apa yang menarik. Atau bahkan kalau teman-teman sudah punya judul sendiri di kepala, silakan brainstorming dengan AI dan kemudian beriterasi dengan AI tersebut untuk menentukan baik itu judul maupun subjudul. Contoh, misalnya kami sementara menyusun buku yang bertemakan academic writing. Saya kemudian memberikan prompting kepada ChatGPT, tapi dalam kasus saya tentunya saya lebih banyak memakai Gemini karena beberapa pertimbangan, tentunya nanti kita akan jelaskan di kelas Deep Research kenapa saya merekomendasikan Gemini dibandingkan ChatGPT, walaupun ChatGPT itu yang populer. Nah, ketika saya memasukkan judul buku saya misalnya Deep Research and Academic Writing, saya meminta ia mengkoreksi judul buku tersebut. Ia kemudian memberikan koreksinya dan kemudian saya masukkan subjudul, yaitu panduan 101 langkah menulis penelitian menggunakan logika, data, AI, dan struktur. Nah, kemudian lahirlah respon atau output dari AI dan saya berdiskusi dengan AI. Itulah yang disebut sebagai brainstorming dengan AI. Apalagi ChatGPT sebagai generative AI seringkali juga disebut sebagai chatbot atau robot yang kita temani mengobrol. Jadi kita gunakan dia sebagai teman mengobrol. Nah, meningkatkan penulisan judul dengan ChatGPT ini
ada beberapa aspek yang dapat kita optimasi. Yang pertama adalah kita dapat mempersingkat judul-judul yang sebenarnya sangat panjang. Nah, sehingga ChatGPT dapat mengambil kata kunci yang sering di-search oleh pengguna-pengguna Amazon Kindle, sehingga memudahkan kita untuk menjual atau mempromosikan buku kita. Yang kedua, ChatGPT akan memberikan kita daftar kata kunci yang menarik. Yang ketiga, ia kemudian dapat bukan hanya menyusun kata kunci tetapi juga frasa, yaitu hubungan antar kata. Dan yang keempat adalah keterbatasan ruang, di mana ketika referensi kita sangat terbatas, pembacaan kita terbatas, sementara AI dengan optimalisasi literatur berskala besar, yaitu dia bisa menghimpun banyak data, memudahkan kita untuk menemukan referensi-referensi yang sebenarnya belum kita baca sama sekali. Sehingga pada akhirnya merekomendasikan pilihan judul kepada kita melalui berbagai opsi untuk dipilih. Saya sering memintanya untuk memberikan 5 alternatif atau bahkan sampai 20 alternatif. Nah, tetapi ada risiko dan kesalahan umum dalam penulisan buku AI, termasuk menggunakan ChatGPT. Nah, penulisan buku AI yang tidak efektif, setidaknya ada 4 risikonya. Risiko yang pertama adalah pendekatan penulisan. Ketika kita memerintahkan menggunakan zero shoot prompting itu artinya kita gunakan prompting itu seperti Google. Seperti kita search di Google, buatkan saya buku. Itu namanya zero shoot prompting. Tidak ada pengetahuan sama sekali oleh AI, kemudian kita memerintahkan. Setidaknya kita gunakan few shoot prompting, yaitu gunakan beberapa rumus prompt untuk beriterasi dengan AI. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan penulisan dengan memprompting one shot prompting, misalnya tuliskan saya buku tentang hukum pidana, maka itu sangat lemah. Kenapa? Karena pasti akan menggunakan data publik, menggunakan data yang lama, tidak ada novelty dan pengulangan, dan pasti akan terdeteksi oleh AI detector yang mengancam plagiarisme dan kejujuran akademik kita. Nah, risiko yang kedua adalah pasti kualitas kontennya itu pola yang berulang. Seperti yang saya bilang tadi, tidak akan ada novelty, kurang sekali originalitas. Risiko yang ketiga adalah akan masuk pengaruh media sosial. Kenapa? Karena algoritma itu salah satu makanannya adalah bias yang ada di media sosial. Sehingga bias yang ada di media sosial, misalnya di Instagram atau Twitter, kalau kita berbicara tentang Grok ya, AI dari Elon Musk, maka bias media sosial itu akan masuk dalam output AI, sehingga efektivitas kita akan menjadi terbatas, metodenya terlalu populer, sehingga tidak ada originalitas sama sekali. Dan resiko yang keempat adalah kedepannya pasti akan ada kebijakan Amazon Kindle ataupun misalnya Google Book atau Gramedia atau penerbit jurnal yang mana akan ada pemblokiran akun bagi penulis-penulis yang menggunakan buku AI secara utuh. Misalnya menulis buku, buatkan saya buku pidana seperti tadi, dan kemudian dia kopas, masuk di Word, dan kemudian dia terbitkan. Nah, proses penulisan buku fiksi ini dimulai dari ide awal. Kita sudah dapat ide nih, misalnya kita dapat ide tentang penulisan buku regulasi algoritma. Kemudian dari ide itu, misalnya ada 20 alternatif ide yang dijelaskan oleh ChatGPT tadi, kita masuk ke struktur babnya. Jangan langsung buatkan saya buku, tapi struktur babnya dulu. Ini baru struktur. Oke, buatkan saya struktur babnya. Misalnya, saya sering menggunakan kerangka 16 bab. Kenapa? Karena ada 16 pertemuan. Misalnya kalau kita di Pekerti, terus kalau mid dan finalnya gimana, Kak? Berarti cuma 14 pertemuan. Sebenarnya kalau di Pekerti itu tidak ada final dan mid semester sama sekali lagi, misal kalau di kurikulum terbaru ya. Tapi di Fakultas Hukum misalnya Unhas itu masih menggunakan mid dan final. Nah, setelah sudah ada struktur bab 16, kemudian kita masuk bagian-bagian babnya atau subbabnya. Nah, subbab ini kemudian merupakan analisis atau pemecahan terhadap bagian-bagian bab yang lebih kecil. Nah, setelah ada subbabnya itu, misalnya bab 1, kemudian ada 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian masuk ke sub-subbab. Sub-subbab inilah yang kemudian disebut sebagai ide kecil. Nah, ide kecil ini yang kemudian Anda tulis. Nah, selanjutnya, aplikasi ChatGPT ini dalam pembuatan konten buku rendah, atau seperti yang saya sebutkan tadi awal, buku-buku apa saja yang bisa kita gunakan ChatGPT secara direct, secara langsung, tidak perlu integrasi tools AI lain. Nah, apakah ChatGPT bisa menulis langsung, kemudian kita kopas, atau bahkan tidak kopas sama sekali, kita kasih masuk saja di kanvas ChatGPT-nya, dan kemudian kita publish? Bisa untuk buku-buku apa? Buku 1, Jurnal Rasa Syukur. Ini banyak ini. Kalau dulu itu buku-buku kayak Chicken Soup gitu, Chicken Soup itu yang tentang kehidupan-kehidupan, Jurnal Rasa Syukur. Yang kedua buku Teka-teki Silang, ini bisa gitu. Kalau mau buat Teka-teki Silang atau misalnya Dewa mau buat buku Teka-teki Hukum, bisa. Teka-teki Hukum ya, kumpulan pertanyaan saja gitu loh.
perencana harian, misalnya tugas-tugas dan jadwal harian itu bisa juga. Dan buku mewarnai. Sehingga kemarin saya tanya Albar bahwa bagaimana kalau kita buat ide bisnis, buat buku mewarnai, kita cetak, kita jual di playgroup dan TK. Itu juga salah satu ide bisnis. Nah, tetapi pertanyaan kemudian, bisakah tidak kalau kita buat misalnya buku hukum. Buku hukum langsung suruh ChatGPT bikin. Kalau ditanya bisa tidaknya ya bisa, tetapi pertanyaannya etis atau orisinal ya tentu jauh dari kata etis dan jauh dari kata orisinal. Kita memerlukan serangkaian tools, serangkaian prompt, dan kemudian serangkaian kerangka kerja, dan kemudian kita harus manual memparafrase hasil dari AI tersebut. Tidak bisa langsung kita comot begitu saja dan kita gunakan satu-satunya alat yaitu ChatGPT. Nah, penggunaan AI untuk buku konten rendah tadi seperti jurnal rasa syukur, buku motivasi dan sebagainya, teka-teki, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Walaupun cuma buku konten rendah. Apa kelebihannya? Kelebihannya tentu menghemat waktu. Kita tidak perlu riset terlalu panjang karena ada AI yang dapat memberikan kita literatur berskala besar. Yang kedua, ada ide spesifik dari ChatGPT. Dan yang ketiga adalah integrasi alat. Misalnya kita integrasikan antara ChatGPT itu sendiri, misalnya di Jeans ada serangkaian atau bahkan ribuan GPTs yang bisa kita manfaatkan di situ. Bahkan kalau kita mau ChatGPT dengan AI tools lain, kita bisa menggunakan misalnya Notebook LM, bisa gunakan Skypace dan sebagainya untuk kemudian kita integrasikan. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya tentu format visualnya sangat-sangat terbatas. Dan yang kedua, perlu perintah yang spesifik sehingga lagi-lagi even buku konten rendah seperti jurnal rasa syukur, kita tidak bisa memprompting satu kali jadi. Misalnya buatkan saya buku jurnal rasa syukur, itu tidak akan pernah bisa. Nah, selanjutnya setelah sudah ada bab, subbab, sudah ada ide, sudah ada draft yang kemudian jadi, kita masuk ke langkah proofreading atau rewriting. Di mana ada juga kelebihan dan kekurangan AI dalam proofreading. Yang pertama, kelebihannya adalah tentu lebih efisien. Karena kita masukkan dokumen, kemudian menyuruh AI untuk mengoreksi tata bahasa, mengoreksi kefasihan, gaya bicara, typonya dan sebagainya. Tetapi kekurangannya tentu yang pertama seperti yang kita bahas di video sebelumnya dalam buku AI Can Write, akan ada dependensi AI dalam diri kita. Kita akan sangat bergantung pada AI. Ketika kita ingin menjawab, bicara, atau ngobrol dengan gebetan kita, kita membutuhkan AI untuk bertanya. Ini merupakan dependensi AI yang terlalu berbahaya. Sehingga kurangnya sentuhan manusia tersebut membuat kita akan tidak percaya pada kemampuan berpikir kita sendiri atau apa yang kemudian kami sebut sebagai AI dalam diri. Nah, potensi kesalahan dari pembuatan AI yang kita tulis buku seperti jurnal rasa syukur tadi itu masih ada, atau hallucinate reference yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, gaya penulisan mana yang harus digunakan untuk meningkatkan daya tarik buku? Nah, misalnya kita mau tulis nih tentang buku self development yang konten rendah tadi. Kita bisa menggunakan AI proofreading untuk bahasa Inggris tingkat lanjut. Misalnya kita gunakan grammar atau GPTs dalam ChatGPT atau Gemini dan sebagainya. Kita bisa gunakan kiasan juga. Ini adalah langkah-langkah untuk AI detektor itu sulit untuk mengidentifikasi bahwa itu ditulis oleh AI. Yaitu pertama kiasan, karena AI kan tidak mampu membuat kiasan, kita selipkan kiasan. Nada percakapan kita juga harus menggunakan pengalaman dunia nyata kita. Misalnya seperti yang disebutkan tadi malam, AI tidak mengetahui apa pengalaman pribadimu. Sehingga sebagai seorang penulis, selipkan misalnya di awal paragraf pengalaman pribadimu. Misalnya, ketika saya SD, saya memenangkan lomba mengarang bebas di tingkat kabupaten. Itu tidak akan mungkin bisa ditulis oleh AI. Gitu, karena itu adalah pengalaman pribadimu yang sangat otentik dan terbedakan dengan orang lain. Kita juga bisa memasukkan humor, walaupun sekarang AI sudah bisa juga membuat humor, tapi tentu humornya itu tidak lucu ya. Sangat-sangat tidak konteks, tidak relevan gitu. Atau bahkan cuma jokes bapak-bapak gitu. AI juga bisa menulis sarkasme sehingga kita bisa beriterasi dengan AI dalam penulisan gaya yang khas tersebut. Nah, kemudian di langkah yang terakhir adalah menciptakan blurb. Blurb itu adalah deskripsi buku. Singkatnya, deskripsi buku yang dimaksud di sini adalah halaman belakang buku. Misalnya ketika kita mencetak buku kita, halaman belakangnya itu isinya adalah blurb atau deskripsi buku. Apa saja yang ada dalam deskripsi buku agar blurb tersebut menarik untuk dibaca oleh calon pembaca adalah tentu judul buku. Judul bukunya itu harus menarik. Yang kedua, topik tema utama yang kita bahas. Yang ketiga, argumen utamanya atau basic premisnya. Kenapa Anda menulis buku ini dan apa pentingnya buku ini bagi pembaca Anda. Yang keempat, kita harus menentukan target audiensnya.
Kita tidak bisa menarget seluruh audiens. Misalnya buku di research itu ya ditarget untuk akademisi dan peneliti, termasuk mahasiswa. Yang kelima, nada dan gaya. Kita harus menentukan nada gaya penulisan kita. Dan yang terakhir, kita harus membedakan topik penulisan kita dari rangkaian buku-buku yang sekarang diciptakan sangat begitu banyak yang kita bahkan tidak bisa membedakan lagi antara buku ini tulis oleh AI atau buku ini tidak ditulis oleh AI. Sehingga sekarang penting sekali misalnya penulis buku dan penerbit jurnal untuk menerapkan AI declaration. Misalnya jurnal-jurnal terindeks Scopus Q1 itu sudah menerapkan kebijakan AI declaration, di mana ada di PDF yang kita kirim itu manuskripnya harus menyertakan bukan hanya uji similarity Turnitin tetapi AI declaration. Kalau di buku, ketika saya baca buku-buku terbitan tahun 2025 itu ada di awal-awal tulis, awal-awal halaman. Misalnya di buku AI Can Read tersebut dia tulis di depannya, buku ini ditulis 100% oleh manusia. Itu untuk membuat pembaca mengetahui dulu secara kejujuran akademik, oh kita membaca buku yang betul ditulis oleh manusia atau 90% manusia atau justru 100% AI. Nah, meningkatkan kualitas deskripsi buku atau menggunakan ChatGPT ini, kita harus memanfaatkan AI. Kenapa? Karena AI dapat memberikan perintah spesifik. Mungkin kita merasa, wah saya kan pengalaman nulis buku. Tapi AI itu lebih mampu melakukan mesin prediksi kata. Sehingga kita hanya bertugas sebagai penyunting. Ketika AI memberikan kita ide, kita sunting. Sehingga melahirkan blurb ChatGPT berkualitas tinggi. Nah, tingkatkan kualitas output ChatGPT itu menggunakan prompting. Nah, ini tambahan atau catatan akhir dari buku. Dia memberikan juga tentang rumus-rumus prompting. Yang pertama tentu adalah output awal yang suboptimal atau kurang optimal. Sehingga kita perlu penyempurnaan. Kemudian kita harus instruksi gaya dan nada. Misalnya kalau di notebook LM itu selain ada prompting, ada framework prompt. Framework prompt ini hanya ada untuk notebook LM yang pro. Sehingga kita bisa menentukan dulu apa kerangka kerja prompting yang ingin kita gunakan. Kemudian definisikan sebuah persona dan sempurnakan dengan tindak lanjut atau apa yang kemudian disebut sebagai prompt iterasi. Kita memperbaiki, kita berdiskusi dengan AI tersebut, bukan langsung kita telan mentah-mentah. Sehingga melahirkan output berkualitas tinggi. Nah, terus kalau ada pertanyaan mengenai apa rumus prompt yang baik? Rumus prompt yang baik itu setidaknya ada 6 kerangkanya, yaitu saya singkat menjadi create. Create itu C, pertama adalah konteks, kita harus memberikan konteks. Misalnya saya adalah dosen Fakultas Hukum. Kemudian R kan create C R. R-nya itu kemudian role, peran. Peran yang dibebankan kepada AI. Anda adalah seorang profesor hukum yang menulis tentang penelitian misalnya. Kemudian masuk ke kerangka yang ketiga, yaitu E. E yang ketiga ini kita kemudian berikan contoh. Contoh itu example. Buatkan buku tentang, misalnya berikan teks dokumen dan ia kemudian menganalisisnya. Kemudian A. A itu adalah action, perintahnya. Kemudian perintahkan, tolong tuliskan buku yang serupa dengan contoh yang saya upload. Kemudian T, tune. Tune itu adalah gaya. Gaya penulisan seperti apa? Gaya penulisan, buatlah gaya penulisan formal akademik layaknya seorang profesor. Dan kemudian E yang terakhir adalah exceptional atau pengecualian. Berikan batasan bahwa jangan menggunakan sumber yang halusinasi atau tolong sertakan seluruh sumbernya. Kemudian kita klik, itu yang disebut sebagai kerangka kerja prompting atau prompting engineering. Terus kalau kita bosan atau bilang masa saya harus terus lakukan itu, nah kita bisa terapkan meta prompting. Meta prompting yang sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya adalah kerangka kerja di mana kita menggunakan AI sebagai teknisi prompting itu sendiri atau ahli prompting. Misalnya promptnya seperti ini, berperanlah sebagai teknisi prompting. Saya ingin membuat ini, tolong buatkan prompt yang baik. Jadi itu disebut meta prompting atau prompt sebelum prompt. Nah, terakhir, apa kelebihan dan kekurangan buku ini? ChatGPT untuk penulisan buku non-fiksi, specifically untuk konten rendah. Yang pertama, kalau kita mau analis pakai analisis SWOT, strength atau kekuatan, panduan praktis. Ini merupakan panduan praktis untuk menulis buku konten rendah. Tapi ada kelemahannya, ada weakness-nya. Pasti akan ada regulasi dari Amazon, bahkan sampai risiko penangguhan akun. Kalau kemarin di NTU, Nanyang Technology University di Singapura, ada 3 mahasiswa yang di DO, bahkan dipublish di koran nasional, dianggap sebagai penipuan akademik karena dia mengcopy tugas akhirnya skripsinya menggunakan AI. Sehingga ini juga akan berlaku dalam penulisan akademik. Kemudian yang ketiga adalah
threat atau ancaman. Ancaman adalah tentu penggunaan AI yang tidak etis. Silakan misalnya nonton video sebelumnya, AI can read untuk menjelaskan tentang 10 kelemahan AI dan ini adalah opportunity atau peluang. Peluangnya adalah ketika kita menggunakan ChatGPT untuk menulis buku, ini akan menjadi alat atau tools yang sangat fleksibel untuk membantu kita dalam menulis. Nah, sebagai penutup bahwa penulisan dengan AI ini adalah panduan untuk penulis-penulis pemula atau penulis baru. Ini tentu akan mendorong penerapan, bukan hanya kita pelajari, kita dengar, kita baca bukunya, tapi kita membuat langsung tadi. Seperti yang dijelaskan tadi Kandra di depan bahwa ketika ada penjelasan tentang AI, jangan hanya didengar tetapi praktekkan setiap hari. Praktekkan, 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 atau seperti kata Tan Malaka, terbentur, 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 terbentuk. Itu kita praktekkan terus. Nah, ChatGPT ini hanyalah alat atau bahkan salah satu alat untuk produktivitas. Saya tentu tidak setuju dengan salah satu narasumber workshop AI yang mengatakan bahwa AI itu jangan ditakuti, dia adalah teman. Betul, teman. Dia bukan tuan, bukan budak, bukan juga musuh, betul teman. Tetapi tidak semua teman itu baik. Ada teman yang memang menjerumuskan kita, atau saya sebut ini sebagai teman asing atau kolega asing. Sama seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari dalam buku terbarunya Nexus, bahwa AI adalah alien intelligence atau kecerdasan asing yang kita tidak tahu bagaimana dia mengambil suatu keputusan, sehingga kita sangat penting untuk memberikan arahan kreatif, instruksi yang tepat, karena sentuhan manusia yang kemudian membedakan antara karya kita dengan karya orang lain.